aulia itu harus ditikatkan seperti itu. Karena dengan itikad ada menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu akan terjadi betul. Kalau ragu jangan memang. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi." Aku selalu berada di anggapan hambaku. Jadi tergantung anggapan kita. Kalau mengatakan tidak, kita sendiri yang berhadapan dengan Tuhan, ya sendiri betul kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita dalam menuju kepada Allah, ada yang mendorong, ada yang menemani kita, juga pasti akan terjadi seperti itu. Itulah di antara makna innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan itu harus dibarengi dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita khususnya dalam tarekat sangat yakin, saya yakinnya bahwa para guru-guru kita, masyayikh kita, mulai dari Kiai Jumat Saleh, dari gurunya Syed Ali Al-Maliki, dari gurunya Umar Hamdan, dari gurunya Syed Ali Al-Witri, Ahmad bin Natullah, ini guru-guru kita, ini orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan dialah nanti yang membawa kita. Dialah nanti yang memberikan syafaat kepada kita. Ini tergantung keyakinan kita. Betul ada nafsi-nafsi, tapi tidak semuanya. Di dalam kehidupan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat selalu nafsi-nafsi. Ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini gambarannya seperti nanti di akhirat. Gimana kita di dunia? Kalau kita kenal dengan pejabat, kalau kita dengan ini, semuanya serba mudah. Tapi kalau tidak ada kita kenal, waduh, mulai pendaftaran, mulai ini sampai terakhir, sampai berbulan-bulan baru selesai. Tapi kalau kita dekat di loketnya, dekat dengan orang di dalam yang tanda tangan, nggak usah ke sana. Begitu juga di akhirat nanti. Dan itulah kehidupan yang kekal. Sehingga Rasulullah SAW bahwa mengatakan, beliau bersabda, wa thuluthun min ummati, sepertiga dari umatku, yadkhulunal jannata, masuk dalam surga, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Sepertiga umatnya Rasulullah. Berarti ada sekitar 500 juta. Bayangkan 500 juta. Yang lainnya itu ada pemeriksaan. Tapi itu pemeriksaan, ya ditanya saja kalau di dunia, mana KTP-mu apa. Saya lupa KTP-ku. Tunggu dulu di sana. Nanti dibikinkan surat keterangan. Seperti itulah gambar-gambarannya. Itulah luar biasa. Kullan numiddu haula'i wa haula'i. Setiap orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang takwa, bersama dengan orang yang kurang imannya, kurang takwanya, akan memberikan sinar kepada orang ini. Kullan numiddu haula'i wa haula'i. Dan mereka itulah akan bersama. An ata'i rabbika, dari pemberian Tuhanmu. Wa makana ata'u rabbika mahdura. Maka pemberian Tuhanmu tidaklah terbatas. Sehingga Sultan Muhyiddin, guru kita, maha guru kita, Syekh Abdul Qadir Jalani, ketika tahun 2005 saya ke Baghdad, saya menerima dari cucunya ijazah qasidah. Di mana qasidah itu bersihkan beliau mengungkapkan ketika dalam keadaan fana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisahkan dengan Allah, karena ucapan-ucapan yang keluar dari hati beliau adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapannya, muridi la takhfillah, wahai para muridku yang membaca wiridku, la takhfillah, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut di hadapan Allah. Atani rabbi rif'atan, Allah telah memberikan kepada aku ketinggian, hak-hak yang tidak dimiliki orang kecuali orang-orang dekat kepada Allah. Atanil manali, sehingga apa keinginanku dalam keinginanku, apa yang ada dalam hatiku, yaitu ini membelah.
para murid-muridku akan tercapai. Saya ingat betul dalam salah satu karangan Al-Walid, orang tua saya, tentang hikam dalam pengajiannya, itu dikatakan di dalam, yang saya sudah edit bukunya, beliau mengatakan kalau amal perbuatan, ibadah yang kita laksanakan sekarang itu harapan kita untuk dibawa, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sangat jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan ibadah kita itu adalah keikhlasan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali yang diminta Allah adalah keikhlasan. Kita bisa berkaca pada diri kita, apa dalam ibadahmu sudah betul-betul ikhlas? Nah, itu dia. Maka tidak heran guru kita Al-Walid Ki Haji Ahmad Shalih mengatakan seperti itu dalam kitabnya, masih ada catatan-catatannya sama saya. Sudah pangkat, beliau masih tetap mengatakan kami ini tidak ada mengharapkan selain daripada syafaat daripada guru-guru kami, khususnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang sangat menarik. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, seorang bangsa Quraisy, masih keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abbas, dari satu nenek yang keberapa ketemu dengan Rasulullah, tapi tidak sedekat dengan keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya 10 kali lah. Dalam salah satu dalam kitabnya dia berpesan, karena salah satu sunnah Rasulullah dikala kita menghadapi sudah dekat, kita merasa bahwa umur kita tidak akan lama lagi. Salah satu sunnahnya Rasulullah itu adalah berpesan. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man lam yusi lam yatakallam fil qabr." Siapa-siapa yang tidak ada wasiatnya, maka dia tidak akan mampu berbicara nanti di kubur. Itu wasiat itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berwasiat, Imam Syafi'i diberitahu kepada muridnya, jika aku meninggal nanti, mau mati ya, sebelum aku dibawa ke pekuburan, tolong singgahkan mayatku palepang diriwayanna Siti Nafisah. Siti Nafisah ini ada mengatakan Siti Zainab, salah satu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu keturunan yang ada di Mesir. Pangkat Imam Syafi'i yang menghafal 2 juta hadis masih menginginkan, masih butuh syafaat. Apalagi kita ini, kita mengandalkan ibadah kita. Imam Syafi'i, jika aku meninggal nanti, tolong mayat jangan langsung dibawa ke kuburan. Kasih singgah dulu di rumahnya almarhumah Boyana Tapak di Siti Nafisah. Ada yang mengatakan Siti Zainab. Karena beliau itu keturunan Rasulullah yang datang ke Mesir. Dan itu yang paling terkenal beliau. Dan dia yang menurunkan keturunan yang ada di Mesir. Paling Pangalau. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ini. Para itu waraka. Nah, itulah diantara supaya kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab hambanya selama engkau ya Rasulullah bersama dengan mereka. Inilah perlunya kita di sini menghormati zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi dan kita memandang tidak salah. Itu tadi bukan urusan. Dia adalah bahagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib
pernah berencana mau kawin lagi milik Siala. Kebetulan Rasulullah masih hidup. Ketika dia mau kawin, Rasulullah mendengar bahwa mantunya, sepupunya mau kawin. Sehingga dipanggil Sayyidina Ali, ya Ali, Anda mau kawin? Menunduk. Dia mengatakan, kau tahu Fatimah adalah bid'atun minni, bahagian daripada saya. Yu'ziha yu'zini, yang membawa derita, menangis sama dengan derita yang aku alami. Ini padahal dalam Al-Quran dibolehkan. Tapi tunggu dulu, ada masalah. Kalau Sayyidina Fatimah sakit, berarti Rasulullah juga sakit. Padahal hukum dalam agama gimana? Boleh-boleh aja, kenapa dia tidak berani? Itu dia. Itu yang perlu kita paham seperti itu. Ini yang mempelajari begini adalah orang-orang yang dalam tarekat. Karena dalam syariat kurang membahas tentang itu. Nah, inilah rahasia-rahasia untuk kita mendapatkan rahmat, pamase, cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengarkan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, saudara bapaknya, tidak ada yang terlontar di mulut Abu Bakar dan Umar apa yang dikatakan, wallahi la islamu Abbas khairun minni min islami abi. Umar mengatakan, masuknya Islam Abbas adalah lebih aku cintai daripada Islamnya bapak saya. Apa artinya? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga para pemirsa, bapak-bapak hadirat dalam tarekat kami, itu kalau membaca ayat itu umumnya ulama-ulama dalam tarekat itu tidak membaca tabat tiada. Bukan karena tidak menganggap bahwa tabat tiada bukan ayat. Karena ada menyinggung di dalam paman Rasulullah. Walaupun dia kafir. Kita laknat karena dia kafir. Tapi tidak pantas di mulut kita yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah sendiri benci sama dia. Tetapi Rasulullah sangat berkesan dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena waktu dilahirkan Rasulullah, dia termasuk orang-orang yang paling bergembira. Karena dia bergembira, maka kalangan guru-guru kita seperti itulah keadaannya. Itulah diantara cara-cara menghormati, menghadirkan supaya kita selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita termasuk dalam ayat wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazabmu selama engkau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam syariat mengatakan selalu bersama Rasulullah adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, yaitu sudah masyhur. Tapi ada makna yang di dalamnya di situ. Kebersamaan dalam artian hati kita tidak berpisah dengan Rasulullah. Kita minum, apapun yang kita laksanakan, kita selalu melihat rohani Rasulullah yang memulai perbuatan itu. Itulah termasuk tawajuh, menghadapkan hati kita sebagai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hadratus Syekh Syahir Aba Qatada Quddisa Sirruhu, salah satu syekh kita, Syekh Syahir Aba Qatada, beliau mengatakan jami'ul intizami biwujudihi syarif, bahwa semua sistem aturan itu karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu muzhiru zat. Karena Nabi itu adalah yang menampakkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agak masuk ke dalam kajian yang hubungannya dengan hadis kursi tasawuf. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala, hadis kursi yaitu
makna dari Allah tetapi bahasanya, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanzan makhfiya. Aku awalnya adalah barang tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Fa khalaqtu khalqi, maka aku menciptakan makhlukku yang pertama yaitu Nur Muhammad atau biasa juga disebut Haqiqah Muhammadiyah. Fabi arafuni, karena dengan Haqiqah Muhammadiyah maka sudah ada mengenalku Allah yang disembah. Di mana pada mulanya Allah dalam kesendiriannya, kekuasaannya, tapi nama Allah belum nampak. Kenapa belum nampak? Karena belum ada makhluk. Jadi makhluk yang pertama itu adalah hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini ada kaitannya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis sahih dalam hadis Tirmidzi mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Wa Adamu bainal ma'i wat tin, sedangkan Adam masih dalam proses, alam belum ada. Adam masih dalam proses antara tanah dengan air. Aku sudah menjadi nabi. Bagaimana bisa menjadi nabi? Di saat itulah ketika Allah menciptakan Nur Muhammad. Dalam kajian tasawuf menciptakan di sini, dalam kajian tasawuf mengatakan tajalli. Karena kalau menciptakan itu sesuatu yang lain, zat diciptakan dari situ. Seperti kita manusia diciptakan dari air mani. Dari air mani bapak masuk ke dalam rahim ibu. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Yaitu istilah tajalli. Apa artinya tajalli? Di dalam Al-Quran ada lafaz tajalli ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah. Karena hanya itu, pangkat itu yang belum dapatkan. Dia sudah dapatkan kalimullah, berbicara dengan Allah. Tapi berbicara dia tidak melihat zat Allah. Sehingga dia bermohon, ya Allah, aku ingin melihat zatmu. Karena melihat zat itu adalah pangkat umat Rasulullah. Nanti di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada waktu itu di akhirat umat Muhammad berseri-seri karena memandang dengan Tuhannya. Bagaimana bisa memandang dengan Allah? Karena Nabi rahmatan lil alamin. Sinilah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah, ketika bertemu dengan Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, perlihatkan zatmu, aku ingin melihatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, lantaran engkau tidak akan dapat melihatku. Kenapa? Nabi Musa padahal seorang nabi dan rasul, termasuk ulul azmi minar rusul, di antara nabi-nabi yang paling termulia, di antaranya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran yang paling banyak disebutkan namanya adalah Musa alaihissalam. Kisah-kisah yang paling banyak nabi-nabi dalamnya itu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia tidak bisa melihat Allah? Dalam kajian tasawuf mengatakan karena Nabi Musa alaihissalam diciptakan dari sifat Allah, yaitu sifat idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sedangkan sifat kalam Allah itu adalah bahagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari mana? Diciptakan dari zat nur, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung, bukan dari sifat. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah
lebih mulia daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sifat Allah, kalamnya Allah. Sedangkan Rasulullah adalah diciptakan dari nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat itulah diabadikan Allah dalam percakapan dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Turi Sina, maka Allah mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik lantaran engkau tidak dapat melihatku, walakin unzur ilal jabal, lihatlah ke bukit itu, Bukit Turi Sina. Fa idza istaqarra makanuhu, jika dia tetap di tempatnya, fa sawfa tarani, kamu akan dapat melihatku. Di sini falamma tajalla rabbuhul jabal, ketika Allah tajalli kepada gunung itu, bahasa kita menampakkanlah, tapi mustahil Allah berbentuk. Suatu keyakinan mustahil Allah berbentuk. Kalau dia berbentuk berarti ada sisi kanan, ada sisi kiri. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Dialah zat yang maha kuasa. Dia zat yang maha esa. Tidak ada serupa dengan dia. Dia tidak punya waktu. Ketika Allah tajalli, bahasa tajalli kepada Musa dan gunung itu hancur berkeping-keping dan Musa pun luluh dalam keadaan pingsan. Dalam artian dalam Al-Quran mengatakan pingsan di sini kan tidak ada bahasa lagi, padahal dia adalah fana. Falamma afaka, ketika Nabi Musa sadar, dalam Al-Quran sadar berarti dia pingsan. Dia mengatakan, inni tubtu ilaik, aku tobat ya Allah. Bahkan saat itulah Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah, yaitu kitab Taurat. Jadi hal seperti ini, penggambaran itulah penggambaran tajalli Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terwujud hakikat Muhammad, maka disitulah hakikat Muhammad mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang pertama bertauhid itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh akhadallahu wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim min anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mempersaksikan anak keturunan Nabi Adam, artinya seluruh manusia, Allah bersumpah, Allah bertanya kepada manusia ketika itu dalam alam arwah, dalam nur Muhammad, dalam hakikat Muhammadiyah. Maka dikala itu kita menjawab, ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketika itu adalah Nur Muhammad yang menjawab. Di sini pertanda bahwa Nur Muhammad dengan hamba Allah tidak akan pernah terpisah. Karena hakikatnya yang menyembah kepada Allah adalah Nur Muhammad yang merupakan sumbernya dari hakikat Muhammadiyah. Ini yang disebutkan tadi dalam kitab kita. Beliau mengatakan, biwujudihi asyarif fa innahu muzhiru zat. Dengan adanya Rasulullah sebagai penampak yang menampakkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa talsamil awalim, dia pula yang menampakkan alam ini. Kita harus yakinnya bahwa adanya alam ini karena Nur Muhammad. Mustahil ada yang ada kalau bukan dari Nur Muhammad. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah berucap, dan para ulama pada waktu itu menuduh bahwa Imam Ghazali sudah keluar dari Islam. Apa dikatakan?
laisa fil imkan ay yabda'a min makan. Allah tidak akan mampu lagi menciptakan apa yang ada sekarang ini, seperti yang sekarang ini. Allah tidak akan bisa menciptakan lagi alam apa yang ada sekarang ini, alam lain maksudnya. Jadi para ulama ketika itu mengatakan, nah ini sudah keterlaluan Imam Ghazali. Seakan-akan dia membatasi kudrah, irada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawablah ulama sesudahnya bahwa yang dimaksud di sini bahwa alam ini adalah merupakan talsamin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan penjelmaan daripada Nur Muhammad. Sehingga untuk lebih merasionalkan ucapan saya ini sama dengan kayu besar. Kita mengambil kayu besar, pohon besar, kemudian kayu besar itu kita membuat meja, kita membuat kursi, kita membuat lemari, kita membuat bangku. Semuanya itu adalah kayu, tapi kayunya tidak nampak lagi. Yang nampak adalah kursi, tempat diduduki. Padahal dia itu adalah kayu. Hanya kita tidak boleh mengatakan lagi kayu, saya duduk di atas kayu. Bukan kayu, Pak. Tetapi dia adalah kursi. Saya makan di atas meja. Saya makan di atas kayu. Bukan kayu, Pak, tapi dia adalah meja. Karena dia sudah berbentuk. Ini perumpamaan yang dikemukakan oleh ahli tasawuf. Bahwa alam yang ada sekarang ini, apapun juga, mustahil ada kalau bukan karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu ungkapan cinta kita supaya kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira untuk pengajian pada malam hari ini sudah ada 1 jam pengajian kita, insyaallah pada malam Rabu lagi kita akan sambung dalam Jawahir Bahar, karena tadi Ananda Adinda host mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pemon. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi bersama kita sudah saksikan penyampaian tadi oleh anak kita yang membahas dari kitab Jawahir Bihar karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani